Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya. Salah satunya ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh kerana nikmat tersebutlah kita masih dapat menghadiri kuliah online kita pada saat seperti sekarang ini. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, penutup para nabi dan rasul, yakninya nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di hari yang berbahagia ini saya Taufik Ikram As-Siddiqi dari kelompok 4 Akidah Akhlak akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Syiah serta aliran-aliran baru yang muncul di Indonesia. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya Taufik Ikram As-Siddiqi akan membahas tentang Syiah dan pembagiannya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Irfan tentang latar belakang munculnya Syiah dan aliran yang dibubarkan di Indonesia, dan dilanjutkan oleh Rahmat Rasadi tentang latar belakang munculnya aliran baru dan aliran Ahmadiyah, dan akan dilanjutkan oleh Andiki tentang aliran Salamullah dan aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pengertian Syiah. Syiah adalah salah satu sekte pecahan dari Islam yang dalam keyakinannya mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya atau pemimpin setelahnya. Dengan demikian, Syiah mengingkari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab serta Utsman bin Affan. Sedangkan menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab, yaitu sa'ah, yasi'u, syi'an, syi'atan, yang berarti pengikut, kelompok maupun pendukung. Sedangkan menurut terminologis, Syiah adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau Ahlul Bait. Sehingga menurut terminologi Islam, Syiah adalah kelompok yang mempercayai bahawa yang harus menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat hanyalah Ali bin Abi Thalib serta keturunannya saja. Atau Syiah yang lebih kita kenal ialah kelompok-kelompok atau para pendukung Ali bin Abi Thalib yang fanatik terhadapnya, sehingga mereka menolak atau mengingkari khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab serta Khalifah Utsman bin Affan. B. Pembagian bentuk-bentuk aliran Syiah. Syiah telah terbagi dalam kelompok yang jumlahnya hampir tak terhitung. Namun, menurut Al-Baghdadi, pengarang kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq, secara umum mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok tadi terdiri dari beberapa kelompok kecil. Pembagian Syiah yang pertama adalah Syiah Ghulat. Seorang ulama Ahlus Sunnah, Muhammad Abu Zahrah, mengatakan kelompok Syiah ekstrim ini hampir dapat dikatakan telah punah. Di dalam Syiah Ghulat terdapat beberapa golongan, yakni As-Sabaiyah, Al-Khattabiyah, Al-Ghurabiyah, Al-Karamitah, Al-Mansuriyah dan lain sebagainya.
Menurut Asy-Syahrastani, As-Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Saba yang konon pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Anta, anta," yang berarti engkau adalah Tuhan. Ia juga menyatakan sahabat Nabi ini memiliki titisan ketuhanan. Sementara Al-Khattabiyah adalah penganut aliran Abu Al-Khattab Al-Asadi yang menyatakan Imam Ja'far As-Shadiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Sementara Imam Ja'far mengingkari dan mengutuk kelompok ini lantaran sikapnya tersebut. Pemimpin kelompok ini, Abu Al-Khattab, mengangkat dirinya sebagai imam. Golongan Al-Ghurabiyah percaya malaikat Jibril diutus Allah untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun mereka menilai malaikat Jibril itu keliru dan berkhianat sehingga menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu Syiah Karamithah dikenal sangat ekstrem karena menyatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Kelompok ini pernah berkuasa di Bahrain dan Yaman serta menguasai Mekah pada 930 Masehi. Yang kedua adalah Syiah Ismailiyah. Kelompok ini tersebar di banyak negara seperti Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, Yaman, serta beberapa negara barat, yakni Inggris dan Amerika Utara. Kelompok ini meyakini Ismail, putra Imam Ja'far As-Shadiq, adalah imam yang akan menggantikan ayahnya, yang merupakan imam ke-6 dari aliran Syiah secara umum. Ismail dikabarkan wafat 5 tahun sebelum ayahnya Imam Ja'far meninggal dunia. Namun menurut kelompok ini, Ismail belum wafat. Syiah Ismailiyah meyakini kelak Ismail akan tampil kembali di bumi sebagai Imam Mahdi. Yang ketiga adalah Syiah Az-Zaidiyah. Ini adalah kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Zaid lahir pada 80 Hijriah dan terbunuh pada 122 Hijriah. Zaid dikenal sebagai tokoh yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan semena-mena yang diterapkan Yazid, putra Muawiyah pada zaman Bani Umayyah. Kendati golongan ini yakin kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih mulia ketimbang Abu Bakar, Umar, serta Utsman, mereka tetap mengakui ketiganya sebagai khalifah yang sah lantaran masih menganggap tiga sahabat Nabi yang lain. Syiah Az-Zaidiyah dinamakan Ar-Rafidah, yakni penolak untuk menyalahkan dan mencaci. Dalam menetapkan hukum, kelompok ini menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan Nalar. Mereka tidak membatasi penerimaan hadis dari keluarga Nabi semata, tetapi mengandalkan juga riwayat dari sahabat-sahabat lainnya. Dan yang keempat ialah Syiah Isna Asyariyah. Kelompok ini dikenal juga dengan nama Imamiyah atau Ja'fariyah, yang percaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah Isna Asyariyah merupakan mayoritas penduduknya Irak, dan ditemukan juga di beberapa daerah di Suriah, Kuwait, Bahrain, India, Saudi Arabia, dan beberapa daerah bekas Uni Soviet. Syiah Isna Asyariyah ini adalah kelompok Syiah yang mayoritas.